Badami episode 22. Oke. Hai, bertemu lagi dengan saya Maul Aryan di edisi Badami, bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat, khususnya masyarakat mana? Mari kita opening number bersama-sama. Papua. Papuanya Papua apa Papua Barat? Buat terus di kolom komen ya. Jadi siapapun dan dimanapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan ya. Bagikan ilmu, tanggapan, serta sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapan. Jangan lupa like, subscribe, comment, turn notification, and share in your social media. Let's move to the story. Asal mula Pulau Irian. Oke, jadi dongeng cerita juga rakyat.com. Nah, dongeng cerita rakyat.com. Jadi cerita yang beredar di masyarakat itu gini guys. Tersebutlah sebuah kampung yang bernama Kampung Sopen, Biak Barat pada zaman dahulu ya. Nah, jadi di kampung ini tinggallah sebuah keluarga yang mempunyai beberapa anak laki-laki. Salah seorang anak laki-laki tersebut bernama Manana Makrdi. Ini gimana cara bacanya? Manana Makrdi. Oke, tapi di sekujur tubuh Manana Makrdi ini dipenuhi dengan kudis. Sangat berbau. Hingga orang-orang ini tak dapat tahan untuk berdekatan dengannya. Oleh karenanya Mananak Mardi sangat dibenci, tidak hanya oleh orang-orang di dalam sukunya, melainkan juga oleh saudara kandungnya. Saudara-saudara kandungnya sudah tidak tahan lagi mendapati Mananak Mardi berada di dekat mereka, hingga mereka pun mengusir Mananak Mardi dari rumah mereka. Mananak Mardi berjalan ke arah timur. Ke arah timur. Kemudian tibalah dia di mana? Di pantai ya. Karena emang sih kalau kita berjalan ujung-ujungnya nemunya di laut, di pantai. Nemu tuh tungtungnya tuh di laut gitu kan, di pantai. Tling, nemu di pantai. Lantas ia harus mengarungi lautan yang luas dengan menaiki perahu yang tertambat di pantai itu. Jadi pas nyampe di pantai tiba-tiba ditengok tuh ada perahu kan. Wah, ya udahlah. Aku naiki saja perahunya gitu kan. Cuma naik perahu ya. Ku berdayung gimana sih lagu Epi Mas Samba? Tahu perahu kayu? Perahu kayu. Skoci. Kemana nakodaku tanpanya kehampaan yang ku rasa. Oke ya. Nah, Mananak Mardi ini tidak lama kemudian ia mendarat di Pulau Miok Budi. Ia memutuskan untuk tinggal menetap di pulau itu. Di Pulau Miok Budi ya, banyak ditumbuhi oleh pohon sagu dan juga kelapa. Setiap hari ia memangkur sagu dari pagi hingga sore untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ia juga menyadap air nira dengan bambu dan membuat tuak yang dilakukannya setelah selesai memangkur sagu. Pada suatu sore ya, Mananak Mardi terkejut ketika mendapati bambu yang digunakan untuk menyadap air nira telah kosong. Mananak Mardi sangat kesal
Pada malam harinya, ia duduk di pelepah daun kelapa untuk menangkap pencuri air niranya. Tapi hingga larut malam, si pencuri tak kunjung datang. Menjelang datangnya pagi, sesuatu yang bersinar dari langit mendekati pohon kelapa, tempat Mananak Mardi menunggu. Sesuatu itu lantas hinggap di pohon kelapa dan meminum seluruh air nira sadapan Mananak Mardi. Tapi sebelum sesuatu itu hendak kembali, Mananak Mardi bergerak cepat untuk menangkapnya. Siapa engkau? Aku Sampan, si bintang pagi. Lepaskan aku karena matahari hampir terbit. Mananak Mardi tak ingin buru-buru melepaskan Sampan. Ia meminta Sampan menyembuhkan penyakit kudisnya dan memberinya seorang gadis berwajah cantik untuk diperistri. Sampan bersedia memenuhi keinginan Mananak Mardi. Ia menyarankan agar Mananak Mardi menuju pantai di dekat hutan itu. Karena di pantai itu ternyata tumbuh pohon bitanggur. Kata Sampan, jika ada gadis yang engkau kehendaki tengah mandi di pantai ini, lemparkan satu buah bitanggur ke laut. Niscaya gadis itu akan menjadi istri. Masya Allah. Mananak Mardi pun menuruti saran Sampan. Ia menuju pantai di mana terdapat pohon bitanggur besar. Dilihatnya beberapa gadis tengah mandi di pantai itu. Tapi tak ada seorang pun dari gadis-gadis itu yang menarik minatnya. Ia lantas menunggu di bawah pohon bitanggur itu. Pada suatu hari, di sore hari ya, Mananak Mardi ini melihat seorang gadis berwajah sangat cantik yang sedang mandi di pantai. Mananak Mardi terpesona kepadanya. Ia lantas memanjat pohon bitanggur dan melemparkan buah bitanggur ke laut. Gadis cantik itu bernama Insoraki, putri kepala suku dari kampung Meok Bundi. Buah bitanggur yang dilemparkan Mananak Mardi mengenai tubuhnya ketika ia tengah mandi. Meski telah dibuangnya jauh-jauh, buah bitanggur itu kembali mendekat dan mengenainya. Karena jengkel, Insoraki lantas pulang ke rumahnya. Tak berapa lama kemudian Insoraki mengalami kejadian yang sangat-sangat mengejutkan. Ia mengandung. Orang tua dan segenap warga kampung Meok Bundi menjadi gempar dan terheran-heran. Bagaimana mungkin Insoraki yang belum bersuami itu mengandung, sementara Insoraki dikenal sebagai gadis yang baik akhlaknya. Berselang 9 bulan, kemudian Insoraki melahirkan seorang bayi lelaki. Kembali keanehan itu didapati warga kampung Meok Bundi. Ketika melihat bayi lelaki itu tidak menangis ketika dilahirkan, melainkan tertawa. Oh my god. Bayi lelaki itu lantas diberi nama Konori. Dan dibuatlah pesta ketika bayi itu diberi nama. Mananak Mardi datang menghadiri pesta tersebut. Ketika mendapati Mananak Mardi, Konori mendadak merangkak menuju Mananak Mardi dan berteriak, "Ayah!" Orang-orang pun terperanjat. Konori menjelaskan bahwa lelaki berpenyakit kudis di sekujur tubuhnya itu adalah ayahnya. Mananak Mardi dan Insoraki akhirnya dinikahkan. Sejak Mananak Mardi tinggal di kampung Meok Bundi, kepala suku dan warga kampung meninggalkan kampung ya karena tidak tahan mencium bau busuk dari tubuh Mananak Mardi. Serta jijik pula mereka melihat tubuh Mananak Mardi yang penuh dengan kudis itu. Kampung Meok Bundi pun akhirnya sepi dan hanya dihuni Mananak Mardi, Insoraki, dan Konori. Mananak Mardi merasa sedih mendapati kenyataan itu. Ia pun menagih janji Sampan. Ia ingin mendapatkan petunjuk. Mananak Mardi lalu membakar kayu-kayu kering. Setelah api membesar, ia memasuki api besar yang membakar itu. Keajaiban pun terjadi. Mananak Mardi keluar dari nyala api dengan tubuh bersih dari penyakit kudis.
dan wajahnya pun sangat-sangat tampan. Sejak peristiwa tersebut, Menanak Mardi mempunyai berbagai kesaktian. Lantas, Menanak Mardi menyebut dirinya Masren Koreri, yang berarti lelaki yang suci. Pada suatu hari ya, Menanak Mardi berdoa. Kemudian terciptalah sebuah perahu layar. Perahu layar. Gembira. Lerak bayune segara. Perahu layar. Oke. Menanak Mardi lantas mengajak anak dan istrinya untuk melayari lautan luas. Mereka mendarat di wilayah Mandori di dekat Manokwari, ya. Menanak Mardi dan anaknya serta istrinya lantas memutuskan untuk berdiam di tempat yang berbukit-bukit itu. Cuaca di Mandori jika pagi hari ini ya sangat dingin dan diselimuti kabut yang sangat tebal. Tapi ketika matahari terbit, udara berubah menjadi sangat hangat dan kemudian menjadi panas. Ketika mendapati cuaca yang panas, Konori berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, Irian, Irian." Maka sejak saat itu, wilayah itu pun disebut dengan Irian yang dalam bahasa Biak berarti panas. Itulah cerita asal muasal nama Irian. Apakah sudah cukup? Cukup? Belum cukup? Silakan tulis di kolom komentar. Best of story yang namanya cerita, apalagi cerita yang terus berkembang di masyarakat, siapapun penuturnya, dari manapun asalnya, ya inilah cerita rakyat yang tidak dapat terjamin 100% keasliannya. Next buat mau lagi yang mau berbincang dan bertukar pandangan, serta memberikan saran cerita apalagi yang akan kita angkat di Badami selanjutnya, tinggalkan tetapakan di kolom komentar. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang mohon Anda miliki. Bertemu lagi di Badami.